Oke, kali ini kita punya soal tentang bidang miring, di mana ada gegesek dan ada tidak gegeseknya ya. Pada soal bidang miring, ini wajib hukumnya untuk menggambarkan diagram gaya yang ada pada benda ini. Nah, yang pertama itu pasti ada yang namanya W. Ini saya belum baca soal ya, saya gambarkan dulu diagram gaya ini biar kalian ngerti. Kemudian pada W itu pasti ada penjabaran vektornya. Yang pertama ada yang sini. Ini 37 derajat, ini kan theta. Maka tetanya pasti di sini. Kemudian yang sisi ini namanya W cos 37 derajat atau W cos theta. Sama dengan yang ini. Tetanya 37 ya. Kemudian ada yang ke sini. Ini namanya W sin theta. Nah, ini selalu. Jadi kalau kalian melihat benda berada pada bidang miring, yang pasti itu pasti ini. Kemudian satu lagi. Dan dia normal. N. Nah, normal. Ini sudah pasti, ini paten namanya. Tidak akan mungkin beda dengan soal-soal lainnya maupun di apapun angkanya. Yang penting gambarnya seperti ini. Bidang miring, ada benda balok, nanti pasti ada W cos, ada W sin, dan tetanya di sini 37 derajat ya. Di bidang miringnya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah balok masanya 2 kg ditempatkan pada bidang miring. Sudut kemiringan bidang dan horizontal adalah 37 derajat. Jika panjang bidang miring adalah 10 meter. Oke, berarti ini 10 meter ya. Maksudnya dari sini ke sini 10 meter. Ini saya anggap sebagai S. Tentukan waktu yang dibutuhkan oleh benda saat tiba di ujung bidang miring. Jika balok dan bidang miring licin itu tidak ada gesekan, artinya licin ya. Artinya licin, tidak ada gesekan. Licin atau licin. Berarti tidak ada gesekan. Sementara yang B, waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut saat tiba di ujung bidang miring hingga koefisien gesek statis dan kinetis. Jika koefisien gesek statis dan kinetis balok dengan bidang miring 0,25 dan 0,1. Berarti ini mu S-nya, yang ini mu K-nya. Nah, ini berarti gesekan. Lantainya kasar. Ini lantai licin, ini lantai kasar. Oke, kita akan kerjakan. Yang pertama saya hitung dulu berapa nilai W cos sama W sin-nya ya. W kan M kali G. Berarti nanti 2 kalikan 10. Berarti 20 Newton. Kemudian W cos theta berarti kan nanti 20 dikalikan cos 37. Cos 37 berarti itu 0,8. Berarti ini 16 Newton ya. Kemudian W sin theta berarti kan 20 dikalikan sin 37. Sin 37 itu 0,6. Berarti 12 Newton ya kan. Tinggal kalikan ya, masukkan sinnya 0,6, cosnya 0,8. Nih sinnya 0,6, cosnya 0,8. Jadi seperti itu, masukkan ke sini. Atau kalian kebingungan, saya tulis dulu lah. Kadang masih ada yang bingung, kok dapatnya 16? Ini kan dikali 0,8. Ya, ini 20 kali 0,6. Gitu. Saya kadang agak merasa kesal sih. Jika ada yang masih menanyakan dapat angkanya dari mana, padahal saya sudah katakan. Nah, dapatnya itu dari sini, sinnya, cosnya apa. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan percepatan. Karena benda balok ini nanti akan mengalami gerakan turun ke bawah dengan nilai percepatan tertentu tentunya. Kalau dia licin, artinya tidak ada gesekan, ini mudah. Ini yang A ya. Untuk yang A, berarti kan nanti sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F-nya itu cukup pakai W sin theta doang. M kalikan A. Nah, berarti nanti ini W sin theta-nya kan dapatnya adalah W sin theta-nya berapa tadi nih? W sin theta-nya 12 Newton ya. 12 sama dengan M-nya 2 dikalikan A. Berarti A-nya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, nah ini sebenarnya ada rumus-rumus cepatnya ya. A itu sama dengan G sin theta. Ini rumus cepatnya. Saya kasih tahu rumus cepat untuk mencari percepatan. Jika dia licin ya. Jika dia licin berarti A sama dengan 10 dikalikan sin 37 derajat. Berarti kan A sama dengan 10 kalikan 0,6. Berarti A-nya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, selesai, dapat kan? Selanjutnya, kita mencari waktu sampai dia ke bawah. Oke. Kita pakai rumus S. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berhubung V0-nya itu 0 karena dia diam ya. Berarti kan 10. 0 kali T ditambah setengah dikalikan 6 kalikan T kuadrat. T 10 sama dengan 3 T kuadrat karena kan 0.
Berarti T kuadrat sama dengan 10 per 3. Berarti T sama dengan akar 10 per akar 10 per 3 ya. Akar 10 per 3 dalam bentuk akar. Nah gitu. Ini kalau dirasionalkan jadi gini. Ini kan akar 10 per akar 3. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Maka T-nya sama dengan 1 per 3 akar 30 ya. Second. Nah ini dia jawabannya. Waktu yang dibutuhkan oleh balok untuk mencapai ke dasar bidang miring. Ini yang A, yang licin. Nah, sekarang kalau dia kasar. Nah, lihat. Pada bidang miring tadi kan. Ini kan dia ada normalnya. Normalnya. Di sini tadi ada W cos theta. Normalnya itu nanti sama dengan W cos theta. Yaitu 12 atau 16 dia. 16 Newton kalau tidak salah. Ya, 16 Newton ya. Jadi ini seimbang antara N sama W cos theta itu seimbang. Kemudian karena dia gerakannya ke bawah. Ini yang B ya, saya jelaskan yang B ya. Karena dia ke bawah, berarti nanti ada G gesek. G geseknya itu ke atas. Ini F gesek. Sebelum menghitung F gesek, kita hitung dulu W sin-nya. Tapi kan sudah tahu ya W sin-nya ya. W sin theta. Karena W sin theta itu pengakibat gerak. W sin theta-nya kan 12 Newton. Kemudian ada F gesek statis. Itu normal dikalikan mu S. Berarti 16 dikalikan 0,25 ya. 0,25 aku tidak salah. Ya, 0,25 mu S ya. Berarti ini sama dengan 4 Newton. Ya kan? Kemudian F gesek kinetis. N kalikan mu K. Berarti 16 kalikan 0,1. Berarti 1,6 Newton. Kalau tidak salah sih tadi ini jawabannya nih. 0,1. Ya 0,1. Nah lihat. Nilai dari W sin theta sama F gesek statis. Karena pengakibat geraknya ini lebih besar ya kan. W sin theta lebih besar pada F gesek statis. Maka benda akan bergerak. Benda akan bergerak. Kalau dia lebih kecil dia tidak akan bergerak. Dia tidak akan bisa. Ibaratnya itu kalau kalian dorong bendanya, gaya dorong kalian itu lebih kecil daripada gesekannya. Sehingga kalian tidak akan membuat bendanya bergerak walaupun kalian sudah dorong, karena gesekannya itu lebih besar ketimbang gaya dorong kalian. Nah, sama kasusnya pada soal ini. Jadi W sin-nya lebih besar, maka dia bisa bergerak ya. Kalau kalian dorongnya lebih kuat, maka dia bisa bergerak. Kalau kalian tidak dorongnya kuat, dorongnya lemah, berarti tidak bisa bergerak dong. Nah, karena dia bergerak, berarti ada nilai A. Nilai A-nya itu nanti sama, rumusnya pakai sigma F sama dengan M kali A juga. Sigma F sama dengan M kali A juga. Cuma sigma F-nya itu pakai yang F gesek kinetis. W sin theta dikurang dengan F gesek kinetis. W sin theta dikurangi dengan F gesek kinetis. Kenapa bukan yang statis? Karena statis itu hanya menahan ketika benda akan bergerak. Tetapi kalau bendanya sudah bergerak, maka yang kita gunakan itu adalah F gesek kinetisnya. Oke? M kalikan A. Jadi kalau dia bergerak, gunakan F gesek kinetis. Kalau dia masih diam, itu yang berpengaruh atau yang bekerja adalah F gesek statis. Oke? Ingat, F gesek statis itu hanya meninjau bendanya itu bisa nggak sih bergerak. Nah, kalau dia bisa bergerak, maka kita akan gunakan F gesek kinetis untuk menghitung A-nya. Nah, tinggal masukkan angkanya. W sin theta-nya tadi 12 Newton. Dikurang F gesek yang kinetis 1,6. M-nya 2 kalikan A. Berarti kan 12 dikurangi 1,6. Itu hasilnya sama dengan 10,4 ya. 10,4 sama dengan 2A. Maka nanti A-nya sama dengan 10,4 bagi 2. Jadi A-nya itu sama dengan 5,2 meter per second kuadrat. Nah, ini belum selesai nih. Belum selesai, masih jauh. Karena kita harus menghitung S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. 10 sama ya kayak tadi ya. Ini 0 kalikan T ditambah setengah kali A-nya 5,2 T kuadrat. Berarti 10 sama dengan 5,2
kalikan 0,5 atau dibagi 2. T 2,6 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 10 bagi 2,6. T sama dengan 10 bagi 2,6 itu sama dengan 3,84 ya. Jadi T-nya sama dengan akar 3,846. T sama dengan 0,846. Duh, angkanya emang susah nih. 1,961 meter sekon ya. Jadi dia butuh waktu untuk sampai ke dasar 1,961 detik. Sementara yang A itu hanya butuh waktu 1/3 akar 30. Ini kalau dihitung berapa ya? Kalau dalam bentuk pecahan koma-koma ya. Kalau kita hitung nanti hasilnya sama dengan 1,8. Ini 1,83. 1,825 sih. Nah, ya 1,825 sekon ya. Ini nanti 1,825 sekon. Yang ini tadi 1,961 sekon. Nah, dia lebih lama karena ada gesekan. Oke, sekian pembahasan soalnya ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja mana yang masih kurang dimengerti. Jika senang silahkan subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini ya. Semoga temannya juga paham dan mengerti, jadi makin tambah banyak yang mengerti dan makin tambah banyak yang mampir ke channel ini. Oke, satu like, satu subscribe, dan satu share kalian sangat berarti bagi channel ini, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.